Ya, ketika ada pengembala, ya tukang ternak atau apa, ya dia lagi mengembala gitu di lapangan, kemudian di tempat-tempat yang memang ya tempat biasa dia mengembala kambingnya, ya di rumputan di lapangan itu, ya haulal hima, ya sekitar, haula itu sekitar, al hima itu ya daerah dia, tempat dia biasa ngangon, tempat dia biasa mengembala. Yushiku ayyar ta'afi. Kemudian ketika ini hewan ternaknya, ya hewan yang dia gembala ini berada di perbatasan antara tanah dia dengan tanah orang lain. Nah makanya itu nggak boleh tuh. Ya kalau kita ngembala, ya kita ngangon hewan yang memang di samping itu adalah lahan milik orang, maka jangan sampai hewan yang kita ternak ini, yang kita lagi kasih makan ini, kita lepas ini, jangan sampai main ke kebun orang. Takutnya dia makan dari ya tumbuh-tumbuhan yang memang ada di kebun orang. Ya seperti itu. Jadi digambarkan ya kalau kita ya makan yang syubhat, melakukan yang syubhat itu takutnya nanti malah kita ya kebablasan. Ala wa inna likulli malikin hima, ya. Ala, ya, bukankah wa inna sesungguhnya, ya ala bukankah wa inna dan sesungguhnya likulli malikin hima. Karena setiap lahan itu, setiap tanah itu ada pemiliknya. Jadi kita nggak boleh sembarangan Bapak Ibu semua. Ya walaupun tanah itu nggak dipagar tapi itu bukan milik kita. Ya kita nggak boleh asal main, ya kita giring, ya kita giring itu hewan yang kita kasih makan, ya ke tempat-tempat yang memang yang bukan milik kita. Ala wa inna himallahi maharimu, ya dan ketahuilah ya sesungguhnya wa inna sesungguhnya himallahi maharimu, ya. Jadi wilayah kekuasaan Allah itu seperti hal-hal yang diharamkan. Jadi sesuatu yang memang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan sampai pengen nyobain. Ya iseng-iseng nyobain, apalagi perkara yang syubhat tadi, karena yang syubhat itu bisa menjerumuskan yang haram. Apalagi kalau kita sengaja pengen nyobain yang haram. Ya pengen sekali-kali nyobain. Ya itu nggak boleh tuh. Ya sama seperti tadi, ada lahan kita, ada lahan orang. Jangan sampai kita kebablasan ngambil lahan orang. Nah perkara-perkara yang diharamkan itu lahannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita melanggar. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya ala, ya bukankah wa inna fil jasadi mudghah. Wa inna itu ya sesungguhnya fil jasad, ya di dalam diri kita, di dalam jiwa manusia ini ada mudghah, ya segumpal darah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, ya idza apabila saluhat, ya baik, apabila mudghah ini baik, ya segumpal daging ini baik, segumpal darah ini baik, saluhal jasadu kullu, maka ya bahwasanya diri kita, jiwa kita akan baik semuanya. Wa idza fasadat, wa idza dan apabila fasadat, kalau rusak, ya banyak penyakit, ya fasadal jasadu kullu, fasada maka rusak al jasad, semua rusak jiwa kita, kullu seluruhnya. Ala wahyal qalb, ya dan yang dimaksud tadi ya wahyal qalb itu adalah hati kita. Ya rawahul Bukhari wa Muslim. Ya hadis ini diriwayatkan, ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga dalam kitab Abu Daud, juga dalam kitab sunannya, kemudian juga dalam kitab Imam Tirmidzi kitab sunannya, kemudian Imam Nasai, Ibnu Majah, ya semua para
imam-imam hadis ini semua meriwayatkan atau menulis hadis ini dalam kitab mereka. Ya, jadi hadis ini Bapak Ibu semua rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya berbicara tentang ada yang mengatakan rubu'ul Islam, ya seperempat dari agama Islam, ya perkara-perkaranya, kemudian sulusul Islam, sepertiga dari seluruh ajaran agama Islam. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena tadi bahwasanya hadis ini mencakup dari perkara-perkara yang halal, kemudian yang haram, kemudian perkara-perkara yang syubhat, ya. Kemudian perkara-perkara yang dibolehkan, yang bisa membuat hati kita ini ya terasa lapang. Ya, hati kita jangan sampai punya penyakit, ya baik itu penyakit fisik, masuk fisik itu adalah ya penyakit medis, liver atau yang lainnya, atau penyakit yang memang batin, ya non medis, ya penyakit hati, ya iri, dengki, apalagi itu, apalagi Bu, biasanya kesal, ya dendam, ya ria, semua. Nah itu, jadi ada penyakit yang sifatnya fisik, kemudian juga penyakit yang batin, atau penyakit yang medis atau non medis. Ya, makanya Al-Quran itu ya syifa, ya bisa ngobatin yang medis ataupun yang non medis. Ya, kalau non medis coba ya banyak bisa sembuh dengan Al-Fatihah ataupun bacaan yang lainnya. Begitu juga penyakit-penyakit hati kita, iri dan dengki, itu bisa ya kita terapi dengan membaca atau zikir membaca Al-Quran. Ya, jadi hadis ini yang pertama tadi membahas tentang masalah perkara-perkara yang halal, kemudian haram, kemudian yang syubhat. Ya, kemudian yang kedua bahwasanya dijelaskan adanya larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita kudu patuh tunduk, nggak boleh ijtihad lagi. Jadi kalau sesuatu itu sudah jelas Bapak Ibu semua, ini halal ini haram, maka nggak boleh ijtihad. Ya, kita nggak boleh ngakal-ngakalin. Ya, kemudian yang ketiga, hadis ini berbicara tentang yang masalah tadi, masalah qalb, yaitu masalah hati kita, ya kebersihan hati kita, ya ketentraman hati kita, kelapangan hati kita, ya. Kemudian ya hadis ini membahas ya salah satu bagian dari hadis yang pernah saya sebutkan bahwasanya syariah Islam itu, ajaran agama Islam ini Bapak Ibu semua itu punya tujuan. Tujuannya itu apa aja Bu? Ya ada 5 tujuan adanya syariat Islam, yaitu ada hifzuddin, ada menjaga agama, kemudian ada menjaga nasab keturunan, kemudian ada menjaga akal, ya, kemudian yang keempat menjaga harta, hifzul mal, menjaga harta, kemudian yang kelima menjaga jiwa, ya menjaga nafas jiwa kita. Ya, yang pertama menjaga agama, kemudian menjaga keturunan, yang menjaga akal, kemudian menjaga harta, ya, kemudian juga menjaga jiwa kita. Ya. Jadi hadis ini mencakup semuanya, bisa menjaga agama, ya, kemudian bisa menjaga akal, ya, makanya kita ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan, kemudian menjaga harta kita juga, menjaga nasab kita juga, ya, menjaga jiwa kita juga, semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi hadis yang pertama, ya, yang dijelaskan dalam hadis ini yang pertama, innal halala bayyin wal innal harama bayyinun wa bainahuma ya mushtabihah. Ya, yang jelas, ya, yang jelas ini yaitu yang halal, kemudian yang haram. Ya, makanya Allah jelaskan tuh. Jadi semua dijelaskan secara detail Bapak Ibu semua. Yang halal itu
jelas, kemudian yang haram itu jelas, ya, secara detail, secara gamblang, ya, secara terang benderang. Supaya apa? Supaya manusia ini yang nggak ngakal-ngakalin, ya, nggak seenaknya dia, ya, karena semua sudah ada batas-batasnya, ya. Bahkan di hadis yang lain dijelaskan, ya ayuhan nas, ya, inna lakum ma'an fantahu ila ma'alimikum wa inna lakum nihayatan fantahu ila nihayatikum. Wahai umat manusia, kalian ini punya aturan, kata Allah. Ya, jadi ada sesuatu yang memang dihalalkan, dibolehkan, maka lakukan. Tapi kalau ada sesuatu yang diharamkan, maka tinggalkan. Ya, sama seperti kita Bapak Ibu semua kalau lagi jalan, ya, di jalanan kan ada tuh nggak boleh berhenti, ya, nggak boleh parkir, nggak boleh misalkan belok ke kanan, ya, forbidden ataupun yang lainnya. Ya, di jalanan aja kita nggak boleh, ada larangan-larangannya. Ya, begitu juga kita dalam bernegara, kan ada aturannya, ada Pancasilanya, ada undang-undangnya, ada hukumnya. Ya, kalau kita belajar ribet tuh tentang hukum. Ya, ada sesuatu yang Allah larang. Ya, jadi halal ini jelas, kemudian haram ini jelas. Kemarin kita sudah bahas kalau kita namanya mukallaf. Apa mukallaf? Bukan mu'allaf, ya, tapi mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dibebani suatu hukum atau perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukumnya namanya hukum taklif. Ya, tadi, ya, ada wajib, ya, kemudian ada sunnah, kemudian ada mubah, ya, kemudian ada haram. Ya, itu hukum-hukum taklif tuh. Ya, jadi ada sesuatu yang wajib, ya, yang sunnah, yang mubah, kemudian yang haram. Ada yang makruh juga, 5. Ya, itu namanya hukum taklif. Nah, ketika ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, maka ini berarti boleh tuh. Boleh, silahkan. Ya, kalau tadi kan misalkan kita ibadah sholat wajib, ada yang sunnah, ya. Kemudian yang halal jelas, ya, makan makanan yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh. Kemudian juga yang haram sudah jelas, dan yang enggak jelas ini, ya, namanya adalah perkara yang syubhat. Ya, syubhat itu berarti sesuatu yang enggak jelas. Contohnya apa, Bu? Contohnya apa? Sesuatu yang enggak jelas. Ya, makanya tadi di sini kebanyakan manusia ini kita banyak yang nggak tahu sesuatu perkara-perkara yang syubhat. Ya, kemudian atau pura-pura nggak tahu. Ya, dia nggak tahu ini barang siapa, dia ambil aja. Dia nggak tahu ini makanan siapa, dia makan aja. Ya, atau dia tahu ini barang orang. Kalau itu kan namanya ngambil nyuri, ya. Dia tahu ini barang orang, tapi dia ambil. Ya, berarti itu melanggar sesuatu yang diharamkan. Kita tambah di pasar, cara ngambil pasar sering tuh. Iya, pasar gimana? Kenapa tuh? Beli cabai, apa? Ambil sendiri. Iya, nah, kadang itu seperti itu. Jadi kita mau dilebihin, kita ambil aja tuh. Ya, padahal kita nggak tahu hatinya tuh penjual, pedagang seperti apa. Ya, jadi itu sesuatu yang syubhat, ya. Tapi kalau itu maksudnya ngambil hak orang sebenarnya, ya. Jadi perkara-perkara yang syubhat ini emang kita nggak tahu. Bahkan Ibnu Munzir, ya, Imam Ibnu Munzir menjelaskan